Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla kepada kita di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili. Inilah jalan saya. Jalan siapa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya? Ad'u ila Allah. Gini. Saya mengajak umat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bukan kepada pribadinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan kepada partainya, bukan kepada organisasinya, tapi ila Allah. Allah mengatakan demikian. Baca rahmatullah. Kalau ada azan dulu. Kita sholat, kita ada masuk nih. Tolong azan dulu. Fadhol. Muadzin. Azan dulu, azan. Ya, kata juga. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, manhaj itu bukan buatan manusia. Jangan anggap manhaj itu adalah metode yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak. Allah yang langsung memberikan wahyu kepada dia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili. Ini jalan saya. Apa jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jalannya adalah ad'u ila Allah. Dakwah kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, dinukil oleh Syekh Fawaz dalam kitab Usus Manhajis Salaf Fawaz As-Suhaimi. Ya. Menunjukkan kepada kita, kata Syekh bin Baz, adalah keikhlasan. Keikhlasan di dalam berdakwah itu. Kepada apa? Ilallah. Ingat itu. Artinya dakwah tidak dicampur kepada pribadinya. Kalau dia mendakwai orang diajak kepada pribadi, itu tidak ikhlas. Didakwahkan mendakwai orang diajak pada kelompok, tidak ikhlas. Pada partai, seluruh apapun bentuk dakwah yang mengajak bukan kepada Allah, tidak ikhlas itu. Dan ingat, dakwah merupakan ibadah yang paling besar si Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ibadah untuk belajar dari berbagai ustaz salafiyin. Pak ustaz kita di tempat di markas ini, Ustaz Said misalnya, Ustaz Abu Toba atau ustaz yang lain sudah menjelaskan kepada kita syarat ibadah ada dua. Ingat itu. Itu kunci dalam ibadah, ukur di situ. Dan dakwah merupakan ibadah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan. Di sini pertanyaan istingkar yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sebelumnya, man ahsanu qawlan. Artinya la qawla ahsan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya perkataan yang paling terbaik adalah perkataan orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah. Oleh karena itu ditafsirkan oleh Imam Al-Katsir dalam tafsir ini, mata kepada kita di antara penafsiran itu adalah muadzin. Orang yang azan, muadzin. Itu termasuk adalah mimman da'a ila Allah. Termasuk perkataan yang paling terbaik karena dia ngajak orang pada Allah Azza wa Jalla. Ila shalah, ila falah. Rahmatullah, itu muadzin. Nah, mimman da'a ila Allah. Dan kemudian hadis sabil ad'u ila Allah ala basiratin, di atas ilmu. Dasar ilmu dulu. Dakwah dengan ilmu. Ta'allam wa tu'allim. Belajar baru ngajar. Jangan baca rahmatullah, mengajar baru belajar. Itu balik itu. Dan itu tablik. Tablik betul. Mengajar baru dia belajar. Enggak. Salah bukan demikian ya. Salaf ilmu. Ingat itu, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu dulu baru berkata baru beramal. Dalam segala hal. Ibadah, dakwah ibadah. Berilmu dulu dia. Berilmu apa yang dia sampaikan?
berilmu tentang mad'u yang dia targetkan itu, dan berilmu dia tentang suasana kondisi orang. Harus paham dia. Dan Allah nggak bisa campur gitu saja, enggak. Al ilmu. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Dari sini apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'i, ya, mufassir, mubayyin, nabi wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nas wa sayyidu waladi Adam. Dia, ya, menjalankan metode tersebut, dakwah tersebut. Ana wa man tabani, saya dan orang mengikuti saya. Jadi siapapun orang mengikuti Rasulullah SAW, dakwahnya harus seperti dia, harus cara dia, harus metode dia. Kalau tidak, enggak. Jadi apapun bentuk dakwah di hari ini, hatta slogannya mengatakan, ya Ustaz, kami tidak mengajak orang kepada Allah, kami dakwah Ustaz, kami dakwah. Kami keluar kampung, masuk kampung, keluar kota, masuk kota, pada rahmatullah, bertunggu lumus dalam dakwah, menyampaikan ini, menyampaikan itu. Dan itu, wa afna umrahu fi da'wah ila Allah, menghabiskan umurnya di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, tahunan, puluhan tahunan. Tanya kepada dia, metode siapa? Manhaj siapa? Itu tanya. Adakah manhaj ana wa man ittaba'ani tadi? Adakah manhaj daripada Rasulullah SAW tadi? Dan orang mengikuti dia harus seperti dia. Itu keikhlasan dan ittiba. Itu keikhlasan dan ittiba. Keikhlasan mana tadi? Ad'u ila Allah, ikhlas dia. Tidak mengajak kepada dirinya. Sebagaimana kaum-kaum Su'afiqah, Dajjalin, Fajrahmatullah, orang Haddadin, Khawarij, yang mendakwakan orang kepada dirinya, diajak orang kepada dirinya untuk mengagungkan, mengkultuskan dirinya, mengagungkan dirinya, dan menganggap dirinya sebagai komandan. Itu jin itu. Fajrahmatullah, nggak ada manusia dakwah seperti itu. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW ilallah, kepada Allah. Bukan kepada pribadinya, bukan kepada Akmal, bukan kepada Sa'id, bukan kepada Syekh, bukan kepada Syaruf, la, ilallah. Itu keikhlasan itu. Dan ingat, dakwah itu ibadah. Harus ada syarat itu. Syarat dua itu sepenuhnya dia. Fajrahmatullah, asal dakwah saja enggak. Ilallah. Ana wa man ittaba'ani. Keikhlasan dan mutaba'ah, ittiba'. Artinya tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba apa dia? Mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah itu. Jadi metode apapun yang muncul di hari ini, yang nampak dari ini disampaikan oleh orang Fajrahmatullah, muncul. Kemudian kita lihat, ada nggak dakwahnya? Pertama ikhlas, ilallah. Kemudian tiba nggak kepada dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Metode Nabi SAW pakai oleh dia atau tidak? Artinya ada nggak dia mengajarkan akidah salafiyah? Awal wajib min ala kulli muslimin itu. Yang awal pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai muslimin adalah akidah. Tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Ada nggak dakwahnya mengajarkan itu? Kalau nggak ada, enggak. Kalau kita melongok kepada dakwah yang ada ini Fajrahmatullah, jauh. Yang betul-betul konsen kepada akidah itu dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah yang lain tidak ada. Ima dia sibuk dengan politik, wa ima sibuk dengan ekonomi, wa ima dia sibuk dengan perbaikan akhlak, wa ima sibuk dengan tahsin Fajrahmatullah, akidah nggak jelas. Kita tidak menafikan orang hafal Quran Fajrahmatullah, bagus hafal Quran, alhamdulillah. Tapi akidah, Qurra Fajrahmatullah, Qurra, jangan nggak di sini, di dunia internasional Qurra, penghafal Quran dan orang jago punya sanad dalam Quran, akidah kosong melompong. Orang Mesir itu jangan kalian tanya masalah qiraah, jago punya sanad dia sampai ke Nabi SAW. Tapi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah Sufi, sunnah nggak hidup. Dia qori, dikirim ke dunia internasional setiap bulan, setiap Ramadan Fajrahmatullah. 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan sebelum Ramadan sudah berpencar, mereka dikirim ke seluruh penjuru dunia jadi imam di bulan Ramadan. Tapi sunnah akidah nggak ada. Hisab nggak hilang tuh, hisab kan, hisab.
Nggak hilang itu. Ini cukur, isbal. Kalau Hidar tanya nanti, Aina Allah? Bingung dia jawab. Bahasa Arab jangan ditanya, dia jago dia. Itu jemaah. Dan salafiyah, dakwah salafiyah, walhamdulillah dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu yang selalu difokuskan oleh dia, akidah. Nuh berkata kepada kaumnya apa kata dia? Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Nuh mengatakan kepada kaumnya, Saleh, Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan para anbiya seluruhnya. Wa'budullah, beribadatlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang berhak kalian ibadat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah para anbiya seluruhnya, tidak ada yang tidak. Seluruh para nabi dan para anbiya dan para rasul itu dakwahnya. Sekarang kalau kita lihat pada dakwah yang lain, adakah konsen dia? Adakah mengajarkan pada dakwah akidah? Tabligh misalnya, ada mengajarkan akidah? Ikhwan muslimin? Enggak. Hatta khawarij bicara Allah. Hatta firqah apapun dia, Asy'ariyah, Maturidiyah, seluruhnya tidak ada yang konsen kepada akidah, uluhiyah. Enggak. Jangan kita mudah tertipu. Yang mudah kita terkesima. Orang-orang membuka kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buka kitab Muhammad bin Abdul Wahab, buka kitab para masyayikh salafin, salafi enggak. Belum tentu. Ya, Khawarij, kitab Majmu' Fatawa dibuka oleh dia untuk menjadi teroris di dunia. Paham gitu? Khawarij hatta di Indonesia ini. Ya, untuk menjadikan para pengikutnya teroris, kitab Syekhul Islam itu yang dibuka oleh dia. Syekhul Islam itu yang salah, enggak, yang salah mereka. Ya, yang salah mereka memahami yang salah. Tidak sebagaimana pemahaman salaf daripada akidah tersebut. Walhasil, jadi mereka teroris. Jadi katakan itu kalau kitab Syekhul Islam itu ini bukannya Ustaz, enggak. Enggak, jemaah rahmatullah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan nukil oleh Syekh Fawaz tadi, apapun bentuk dakwah di dunia yang tidak mengikuti dua tadi, ikhlas, dakwah kepada Allah, mutaba'ah Nabi kita Muhammad SAW, dakwanya akan hancur cepat atau lambat. Berkembangnya kita terkesima dan berkembang, banyak pengikut, punya rahmatullah, banyak pengikut. Al-ibrah itu bukan kathratul ittiba', kathratul atba'. Nilai itu bukan banyak pengikut. Kalau kita menilai orang banyak pengikut, punya rahmatullah adalah penilaian seperti kaum jahiliyah. Sebenarnya jelaskan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Masail Jahiliyah. Al-ibrah, penilaian itu bukan, atau hak itu bukan karena banyak pengikut, enggak, tapi adalah hak yang dalil. Paham itu? Demikian kata beliau kepada kita tadi. Ya, jadi perbedaan ya daripada di antara mazhab-mazhab yang lain dengan mazhab salafiyah tersebut. Dipakailah istilah salaf pada masa itu. Dan orang yang mengatakan bahwasanya mazhab salaf adalah mazhab yang aslam, mazhab khalaf adalah mazhab yang a'lamu ahkam, itu adalah perkataan yang batil yang keluar di kalangan orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ilmu kalam sebagainya. Dan di hari ini ditukar lagi, diputarbalikkan oleh mereka, ditukar dengan nada yang berbeda tapi isinya sama juga. Itu pemikiran-pemikiran Qutubiyyin, Sururiyin, Sanam al-Audah dan para pengikutnya mengatakan kita salafiyah, akidah kita ambil dari para salaf, metode dakwah pada kaum muslimin, akhlak daripada tabligh. Akhlak tabligh, akhlak mutasanni', akhlak yang berpura-pura. Pura-pura baik tapi sembeli oleh dia. Bagaimana tabligh itu? Yang kalian anggap tabligh itu tidak sangar-sangar, membunuh pengikutnya, mau dibunuh oleh dia. Salah seorang alumni Madinah, penjara Makmum Pakistan, dikasih listrik di dalam kamar oleh dia, mau dibunuh. Yang kalian anggap tabligh, masya Allah apa? Penjara Makmum. Tunjukkan. Lalu kata beliau, ya, dengan tujuan adalah tamyiz ahli sunnah wal jamaah ahli bid'ah wal kalam. Dengan tujuan untuk membedakan ahli sunnah wal jamaah salafiyah daripada orang-orang ahli bid'ah dan ahli kalam. Wa qad ista'malahu ulama li hadzal gharad, dan para ulama sudah menggunakan ya dengan penamaan salafi tersebut, salaf tersebut dari zaman dulu. Qala al-Imam As-Sam'ani al-mutawaffa sanah 62 wa 500 fil ansab.
Imam Sam'ani menjelaskan kepada kita yang wafat di tahun 562 Hijriah di dalam kitab Al-Ansab beliau jilid 3 halaman 273, As-Salafi. As-Salafi bi fathis sin, ya, sa lam fathah wa fi akhiriha fa, salafi, ya, hadhihi nisbah ila salaf. Ini adalah merupakan penisbahan kepada salaf wa intihali madzahibihim, ya, ala ma sami'tu minhum atau sami'ta minhum, yaitu menganut mazhab salaf tadi sebagaimana yang kamu dengarkan daripada mereka. Wa qala al-Imam adz-Dzahabi fi tarjamati al-Hafidz Ahmad, ya, al-Hafidz Ahmad ibnu Muhammad al-ma'ruf bi Abi Thahir as-Silafi. Ada Silafi, ada Salafi. Ya. Imam adz-Dzahabi menjelaskan kepada kita tentang biografi daripada Imam, ya, Hafidz Ahmad ibnu Muhammad al-ma'ruf bi Abi Thahir. Ini imam besar penjarah makhluk muhaddits. Dikatakan Silafi bi fathah, bisa dia salafi, bisa salafi, baca para ulama sekalian bagaimana mengatakan silafi. Wa man kana ala madzhabis salaf, dia adalah seseorang yang berada di atas madzhabus salaf. Syiaru A'lamil Nubala jilid 6 halaman 21. Wa qad, ya, wa qad wadaha wa qad sahha anil Daraqutni, Imam Daraqutni juga sahih riwayat daripada beliau annahu qala ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Imam Daraqutni rahimahullah pernah mengatakan, kata beliau, ma syai'un atau ma syai'a, tidak ada satupun yang lebih saya benci kepada pribadi saya daripada ilmu kalam. Artinya ilmu kalam adalah ilmu yang sangat dibenci oleh para imamatus salaf. Qala ai adz-Dzahabi, Imam adz-Dzahabi menjelaskan, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmi kalam wala jidal. Artinya Imam Daraqutni sama sekali tidak pernah menganut dan memasuki, ya, selama-lamanya ilmu kalam dan jidal. Tak pernah beliau masuk. Pajar rahmatullah. Tapi sangat disayangkan beliau di dalam kehidupannya, pajar rahmatullah, ya, pernah dikarenakan pujian beliau kepada Abu Thaib Al-Baqilani, salah seorang ulama daripada Asy'ariyah, Maturidiyah Asy'ariyah. Tapi alhamdulillah beliau di akhir hayatnya tobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada mazhabus salaf, sebagaimana juga a'immatul Asy'ariyah yang lainnya banyak yang rujuk kepada salaf. Sebenarnya jelaskan oleh Imam Abdurrahman Waqil, ya, Abdurrahman Waqil salah seorang pendiri dan ulama di kalangan Ansarus Sunnah di Mesir. Ansarus Sunnah pada rahmatullah di tahun 40-an, di tahun 50-an itu adalah suatu organisasi dakwah salafiyah yang dipimpin oleh a'immatus salaf di Mesir pada masa itu, betul-betul di jalan yang hak. Itu dipuji oleh Syekh Al-Albani, dipuji sebebas. Tetapi setelah masuknya pemikiran-pemikiran